Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Waalaikumsalam. perkuliahan ke-15 tentang penerapan analisis wacana. Jadi 13-14 kemarin pertemuan tentang analisis wacana yang ke-13, analisis wacana media ke-14 dan sekarang penerapannya. Jadi kalau penerapannya seperti apa pula? Kita coba share screen-nya. Jadi ini penerapan analisis wacana ini ada beberapa contoh, ini tiga contoh. Pertama, analisis wacana terhadap teks berita pembubaran HTI pada media online liputan6.com terbitan Mei sampai Juli 2017. Nah, ini berita lama nih kan. Kemudian ada analisis wacana kritis Norman Piers Clough pada pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di mediaantaranews.com. Kemudian analisis wacana kritis media online, Nia Gadis, penjual gorengan. Ini agak baru nih. Ini analisis wacana terhadap teks berita pembubaran HTI. Kemudian pada pemberitaan internasional bahasa Indonesia. Dan tentang Nia Gadis penjual gorengan. Oke, kita mulai untuk melihat eh, penerapannya. Ini. Jadi kalau dalam analisis wacana terhadap teks berita pembubaran HTI pada media online liputan6.com ini, nanti kalau kita menengok abstraknya, eh, jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judul-judul berita yang dimuat oleh media online liputan6.com menggunakan strategi inklusi dengan menghadirkan semua aktor dalam pemberitaan. Jadi inklusi, ada kata-kata inklusi, kemudian semua aktor. Nah, melalui pilihan kata dan tata bahasa yang digunakan, liputan.com terlihat berupaya menghasilkan berita yang sesuai dengan prinsip pragmatik jurnalistik yaitu ekspresif, prosesibilitas, ekonomis dan provokatif. Jadi ini kalau melihat pragmatik jurnalistiknya ya. Ini hasil penelitian yang berjudul Analisis Wacana terhadap Teks Berita Pembubaran HTI pada media online liputan6.com terbitan Mei Juli tahun 2017. Jadi melalui judul-judul berita tersebut tergambar penegasan dan penolakan pemerintah terhadap keberadaan ormas HTI di Indonesia sebagai ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Jadi melalui strategi inklusi yang terjadi secara berulang-ulang dalam beberapa judul berita beserta penempatan struktur kalimat terlihat keberpihakan. Jadi dalam analisis wacana ini terlihat keberpihakan liputan6.com terhadap pemerintah. Jadi memang intinya dalam liputan6.com ini ya ideologi HTI ini ya tidak sesuai dengan ideologi negara. Ini kayak gini penelitiannya. Sama seperti biasa. Kalau di jurnal ini oleh Paika Burhan di dosen sastra Universitas Halu Oleo Kendari ini eh, memang diawali pendahuluan. Ini menceritakan tentang keberadaan media online, beragam peristiwa, salah satu pemberitaan dari umum dia kerucutkan. Ini pembubaran HTI langsung dimasukkan di sini. Ini Lutfia Albis, ya, ini Puja sudah masuk juga. Ini Pujawati sudah bergabung juga ini. Kemudian pembahasannya. Jadi
Ini judulnya nih Puja analisa wacana terhadap teks berita pembubaran HTI pada media online. Dan.com terbitan Mei Juli tahun 2017. Dan ini pendahuluannya dan di sini ada pembahasan. Dalam pembahasan ini konstruksi wacana dalam media bahasa. Jadi karena kita analisis wacana, ya dibahas dulu tentang konstruksi wacana dalam media massa. Jadi pendekatan konstruksionis mempunyai pandangan tersendiri dalam melihat proses kerja dan posisi media. Kalau di sini katanya kan berdasarkan buku Pia Kuriyati tahun 2013 ini, pertama katanya fakta atau peristiwa merupakan hasil konstruksi. Itu udah jelas kan sesuai teori yang kita pelajari dan ini penerapannya. Itu teori yang sudah kita pelajari. Ini penerapannya kita dalam pembahasannya di sini oleh yang buat jurnal ini dibuatnya dulu konstruksi wacana dalam media massa. Kemudian eh, sebuah realitas hadir karena dihasilkan oleh subjektivitas seorang wartawan. Jadi konstruksi wacana itu dimulainya seperti itu. Jadi realitas atau peristiwa bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas tersebut dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. Jadi wartawan itu memandang sebuah peristiwa itu dia berbeda-beda. Tidak ada yang sama itu. Cara menganalisa. Tapi kita menganalisa analisis wacana terhadap pemberitaan yang sudah terbit di liputan6.com. Kemudian yang kedua, media sebagai mata gambaran dari realitas peristiwa yang sebenarnya terjadi sebenarnya tetapi juga ada konstruksi dari media itu sendiri melalui berbagai instrumen dalam penyajian berita. Jadi sebenarnya media eh, sebagai mata-mata gambaran dari realitas peristiwa yang sebenarnya terjadi juga ada konstruksi dari media itu sendiri melalui berbagai instrumen dalam penyajian berita. Jadi ada bumbu-bumbunya juga. Gitulah bahasanya. Tapi bumbunya tidak melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian dalam konstruksi wacana ini ketiga yaitu berita sebagai konstruksi realitas. Itu. Jadi pandangan substruksionis berpendapat bahwa ibarat sebuah drama. Jadi berita itu tidak menunjukkan realitas yang sesungguhnya, melainkan hanya menggambarkan wujud pertarungan antara berbagai pihak berkaitan dengan sebuah peristiwa. Jadi siapa kira-kira kalau apalagi banyak isu-isu media-media nasional itu memang ada yang membonceng terhadap untuk menonjolkan isu tertentu. Mungkin di sana pula pemasukan media itu kita nggak tahu juga ya. Ada yang memang betul-betul realitas sebenarnya. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, berita bersifat subjektif atau konstruksi terhadap realitas. Itu adalah konstruksi wacana dalam media massa. Dan yang kelima, wartawan bukan pelapor. Jadi dalam positifis, wartawan dapat menyajikan realitas secara benar apabila wartawan tersebut profesional. Ya kalau tidak profesional, itulah yang terjadi entah apa-apa nanti jadi beritanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja Lutfia atau Puja. Kemudian analisis wacana model Theo van Leeuwen. Jadi kalau di sini untuk menganalisisnya nanti digunakan bisa salah satunya menggunakan analisis model Theo van Leeuwen ini. Jadi analisis wacana model Theo van Leeuwen digunakan untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana wacana memarginalkan seseorang atau suatu kelompok. Maksudnya di sini satu memarginalkan yang maksudnya kalau dalam konteks analitis dan contoh ini ya memarginalkan HTI nanti Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi ya memang kayak gitu. Inilah analisis. Kalau memang pemberitaannya nanti diketahui sesuai abstrak yang kita baca tadi, memang akhirnya tergambar liputan6.com ya berpihak kepada
pemerintah dan memang mengkultuskan HTI itu ideologinya bertentangan dengan negara. Jadi secara umum eh, analisis Van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Ah, di sini katanya ada dua eh, eh, pertama proses pengeluaran aktor eksklusi. Kemudian berhubungan dengan pertanyaan bagaimana pemasukan aktor inklusi tadi, eksklusi berhubungan dengan pertanyaan bagaimana proses atau kelompok dikeluarkan dari teks berita. Apakah memang ada pemberitaan itu umpamanya tentang HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang kebaikan-kebaikannya itu bisa-bisa saja. Ya kebaikan dia selama menjadi organisasi, ya mungkin bisa saja tidak ditonjolkan karena kalau memang medianya memang sudah berpihak kepada pemerintah. Kemudian eksklusi, ada beberapa strategi bagaimana sang aktor dikeluarkan dari pembicaraan, di antara digambarkan sebagai berikut. Jadi umpamanya kebaikan seseorang dalam pemberitaan, kan ini media ini mengkonstruksi dia jahat nih. Atau tahu umpamanya ada kebaikannya, itu yang dihilangkan itu. Jadi seakan-akan dia memang penjahat betul. Tidak ada celah baiknya terlihat. Kayak gitulah sebuah media kadang secara realitas mengkonstruksi sesuatu. Ya, sesuai keinginan mereka. Jadi ada beberapa strategi sang aktor dikeluarkan dari pembicaraan, diantaranya digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pasipasi. Jadi eksklusi adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya ini adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Jadi penglihatan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya. Jadi kalau umpamanya ada hal-hal yang disembunyikan, ya kayak ginilah sebenarnya. Kalau memang dianalisis akan diketahui itu. Oh, ini disembunyikan nih. Memang dihilangkan nih. Pasti-pasti itu. Nominalisasi. Strategi wacana lainnya sering dipakai untuk menghilangkan kelompok atau sosial tertentu adalah lewat nominalisasi. Sesuai dengan namanya, strategi ini berhubungan dengan mengubah kita kerja atau kata kerja menjadi kata benda atau nomina. Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan P-an. Jadi P-an. Jadi, mengapa nominalisasi dapat menghilangkan aktor objek atau pemberitaan? Ini ada hubungannya dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. Nah, ini nominalisasi namanya. Dalam struktur kalimat aktif selalu membutuhkan subjek. Nominalisasi tidak membutuhkan subjek. Karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Itu nominalisasi. Kemudian eksklusi yang ketiga yaitu pengganti anak kalimat. Jadi pengganti subjek juga bisa dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Jadi contoh tanpa anak kalimat, polisi menembak pelaku begal hingga tewas. Kalau contoh dengan anak kalimat berupaya melawan polisi, tembakan dilepaskan. Akibatnya seorang pelaku begal tewas tertembak. Ini menggunakan anak kalimat. Jadi kalau oh, ada judul-judul berita, sering tuh wartawan-wartawan juga membuat judul berita yang menggunakan anak kalimat ini. Dikasihnya tenet koma baru berupaya melawan polisi. Jadi tembakan dilepaskan. Seorang pelaku begal tewas tertembak. Kayak gitu. Kemudian tadi eksklusi yang B-nya ya inklusi. Inklusi. Ada beberapa macam strategi wacana dilakukan ketika sesuatu seorang atau kelompok ditampilkan dalam teks. Van Leeuwen menjelaskan sebagai berikut. Nah, pertama diferensiasi, kedua objektivasi atau abstraksi. Ini diferensiasi
indiferensiasi, objektivasi, abstraksi. Kemudian yang ketiga, nominasi, kategorisasi. Nah, ini merupakan empat, determinasi, indeterminasi. Nah, ini kalau analisis ini menggunakan Van Leeuwen ini diferensiasi, indiferensiasi ini satu peristiwa atau aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai satu peristiwa yang unik dan khas. Nah, kalau umpamanya memang menonjolkan sesuatu ya kayak gini jadinya memang ditonjolkan aktornya si A gitu. Kalau objektivasi abstraksi, elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret, ataukah yang ditampilkan adalah abstraksinya. Jadi misalnya, objektivasi itu Kota Kendari telah 7 kali menerima Piala Adipura. Kalau abstraksinya Kota Kendari telah berkali-kali menerima Piala Adipura. Jadi elemen wacana ini dengan pertanyaan apakah informasi mengenai satu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan yang memberikan petunjuk yang konkret ataukah ditampilkan adalah abstraknya. Dalam abstrak ini kan dibilangnya berkali-kali. Nah, kalau yang objektivasinya langsung angkanya 7 kali, itu maksudnya. Jadi kalau objektivasi ya langsung angkanya 7 kali. Kalau abstraksi ya eh, berkali-kali aja dibilang gitu. Kemudian nominasi, nominalisasi, determinasi. Ah, ini kalau gambaran umum tentang liputan6.com ini ya dulu awal-awalnya ini kalau liputan6.com ini hanya untuk berita-berita online atau media sibernya untuk acara-acara di SCTV saja. Nah, lama kelamaan ya beritanya banyak. Pertama mungkin satu hari ada 35 berita. Setelah dia berubah nama atau pemegang sahamnya beralih ke PT Kreatif Media Karya, itu sudah banyak beritanya dari tahun 2012. Mau hampir 100 gitu. Dan kanal-kanalnya sudah banyak, ada newsliputan6.com, bisnisliputan6.com, healthliputan6.com, showbizliputan6.com, bola, teknoliputan6.com, lifestyle, global, macam-macam ya. Ah, kemudian ini media online liputan6.com. Kalau dalam penelitian ini dibuat juga gambaran umum tentang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ini. Memang kalau di sini dia dia kutip kutip kumparan.com nih. Hizbut Tahrir itu asal usulnya dijelaskan di sini. Lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina gitu. Nah, sebenarnya ini dalam situs Hizbut Tahrir ORD disebutkan gerakan Hizbut Tahrir menitik beratkan pada perjuangan membangkitkan umat seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khalifah Islamiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Ini dia. Ini gambaran-gambaran umum tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian dalam pembahasannya, ini dia dianalisis analisis teksnya. Jadi pemerintah resmi bubarkan HTI. Salah satu judul beritanya nanti dianalisis ah, menggunakan strategi inklusi dalam pemberitaan. Kedua aktor yang terlibat dimasukkan untuk menunjukkan kepada pembaca. Pertarungan muncul di hadapan publik, yakni pihak pemerintah dan pihak HTI. Jadi aktornya adalah pemerintah dan HTI. Hizbut Tahrir. Kemudian analisis teks berita kedua ini ada lagi Mendagri Mendagri titik dua ini berarti Mendagri berkata nih atau menyebutkan pembubaran HTI demi keselamatan bangsa dan negara. Itu katanya. Jadi juga aktornya di sini semacam Mendagri sebagai pihak atau wakil dari negara berhadapan dengan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau menurut judul ini posisi Mendagri sebagai aktor utama. Jadi di atas juga menegaskan posisi HTI sebagai pihak yang buruk. Jadi seakan-akan Hizbut Tahrir ini ya memang dikonstruksi secara dianggap hal yang buruk gitu. Ormas HTI dalam judul berita tersebut tergambar sebagai sebuah ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara.
Kayak gitu. Kemudian untuk judul ketiga, pemerintah cari dasar hukum, pemberhentikan hukum berhentikan PNS terlibat HTI. Ini lebih makin diperlemah ini HTI kan kalau dalam berita ini. Kemudian ada juga analisis keempatnya, ultimatum Kapolri agar HTI tidak anarkis usai dibubarkan. Jadi memang Polri memang ultimatum itu. Jadi kalau anarkis ya siap saja kan gitu. Kemudian yang kelima, Kemendagri minta Pemda bina mantan aktivis HTI. Di sini strategi inklusi kembali digunakan oleh Liputan.com dengan cara menghadirkan semua aktor dalam pemberitaan. Melalui judul tersebut terlihat ada tiga aktor yang dihadirkan, yakni Kemendagri, Pemda, dan HTI. Jadi Kemendagri sebagai aktor utama mewakili pihak pemerintah, menggambarkan sebagai pemilik kekuasaan. Jadi kekuasaan tersebut tergambarkan melalui pilihan kata. Jadi minta yang menunjukkan perintah kepada pihak Pemda untuk memberikan pembinaan kepada mantan aktivis HTI yang dianggap berseberangan dengan negara. Jadi adapun kalimat yang digunakan dalam penulisan judul berita di atas berbentuk kalimat aktif dengan menempatkan Kemendagri sebagai subjek kalimat. Jadi kesimpulannya dalam penelitian yang ini, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa judul-judul berita yang dimuat oleh media online Liputan.com menggunakan strategi inklusi dengan menghadirkan semua aktor dalam pemberitaan. Jadi dari beberapa teks berita yang eh, diteliti tentang pembubaran HTI ini, strategi inklusi ini tidak ditemukan. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa Liputan.com cenderung tidak mengeluarkan aktor-aktor yang terlibat, yakni pemerintah dan HTI. Gitu. Jadi cenderung eh, melalui pilihan kata dan tata bahasa yang digunakan terlihat berupaya menghasilkan berita yang sesuai dengan prinsip pragmatik jurnalistik, yaitu ekspresif, prosesibilitas, ekonomis, dan provokatif. Begitu. Ini ada satu penelitian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh penerapan analisis wacana. Tadi dengan judulnya analisis wacana terhadap teks berita pembubaran HTI pada media online liputan6.com terhadap terbitan Mei Juli. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke penerapan yang kedua, yaitu analisis wacana kritis Norman Praik pada pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di media antaranews.com. Jadi kalau di sini berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, kita baca abstraknya, bahwa pemberitaan internasional bahasa Indonesia di media antaranews.com membentuk wacana yang menekankan nasionalisme dan kebanggaan terhadap pengakuan UNESCO. Jadi kalau pada dimensi teksnya, narasi dan berita menekankan keberhasilan nasional dan diplomasi budaya sebagai faktor utama di balik pengakuan legitimasi kebijakan nasional terkait internalisasi bahasa Indonesia. Pada dimensi praktik sosial, penerbitan antara News.com menunjukkan bagaimana media membentuk pemahaman publik mengenai posisi bahasa Indonesia di tingkat global. Jadi memang kalau penelitian ini dia dimulai sama kayak pendahuluan dulu. Ini biar kita paham juga ini kayak penelitian ini sebenarnya bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi dalam Sidang Umum United National Education Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Jadi belum PBB lagi UNESCO. Makanya ini sudah menjadi bahasa resmi dalam UNESCO. Tahun 2000 November 20 November 2023 baru-baru kan. Jadi sudah mulai mendunia. Mulai mendunia bahasa Indonesia. Kemudian baru-baru ini berkembang, Presiden Prabowo juga menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di PBB karena sudah banyak pengguna bahasa Indonesia di dunia.
Jadi pengakuan UNESCO ini menggarisbawahi peran penting ini dan mengukuhkan keberhasilan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu di tengah keragaman yang luar biasa. Ini pendahuluan yang mengulas tentang ada dimensi teksnya, menganalisis struktur teksnya, makna teks, dan implikasi teks dalam pemberitaan. Jadi struktur teks mencakup tema utama untuk menentukan fokus pemberitaan, pola narasi yang mempengaruhi cara berita disusun, serta gaya penulisan yang dapat bersifat objektif dengan menyampaikan fakta secara langsung atau persuasif dengan bahasa yang membentuk opini. Jadi kalau penelitian ini metodenya yaitu kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Jadi Donald Cloud, Fairclough ini eh, penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap teks berita, bukan pada pengukuran kuantitatifnya. Nah, ini makanya kalau analisis wacana menggunakan wacana kritis Norman Fairclough. Nah, ini namanya. Ya kalau ada umpamanya adik-adik umpamanya mau meneliti tentang bahasa atau teks bahasa umpamanya kayak mau analisis wacana kritis Norman Cook pada pemberitaan internasional sesuatu, ya silakan gunakan analisis itu Norman Fairclough ini. Jadi oleh metodenya ada beberapa buah. Ada umpamanya beritanya ini umpamanya contohnya satu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Yang kedua, Jokowi pengakuan bahasa Indonesia oleh UNESCO kebanggaan bagi bangsa. Yang ketiga, pengakuan UNESCO pada pintu emas membumikan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Pusat Bahasa tanggapi protes Malaysia soal bahasa Indonesia di UNESCO. Malaysia ya, ya otomatis dia protes karena bahasa kita kan serumpun, dia pengennya sama-sama gitu. Tahu Indonesia duluan tidak bersama. Oke, Lutfia, Puja, Selvi Gayatri, Sutrisno, Fauzi. Tadi juga ada Putri tadi nampaknya. Hilang lagi. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Oke. Kemudian hasil dan pembahasan menyangkut dimensi teksnya eh, dalam pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia ini mencakup struktur teks, makna teks, dan implikasi teks. Jadi berdasarkan hasil analisis pembahasan antara news.com, lebih banyak menyoroti pengakuan UNESCO sebagai pencapaian penting dalam internalisasi bahasa Indonesia. Jadi ada tadi empat beritanya. Beritanya kan mirip-mirip nih masalah UNESCO. Tapi banyak mengarah ke kalau dalam dimensi teknya analisis ini menyoroti pengakuan UNESCO gitu, penelitian ini. Ini ada beberapa teori dimasukkan. Ah, emosi pembaca, sejarah baru, pencapaian besar. Ini contohnya teks berita cenderung membangun rasa nasionalisme, pencapaian besar, sejarah baru. Jadi bangkit rasa nasionalisme kita mendengar, oh bahasa Indonesia sudah diakui UNESCO. Itu yang akan ada beberapa teks yang akan membangkitkan. Kemudian untuk pola narasinya dan analisis makna teksnya, nanti bisa dibaca lagi. Dimensi diskursnya dan ada analisis intelektualitas, dimensi praktik sosial, analisis posisi subjeknya. Kemudian ada analisis praktik sosial, analisis perubahan sosialnya, ini isi bagian dan ini didapatkanlah kesimpulan seperti yang kita baca di awal tadi sesuai yang ada di abstrak. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kemudian ini analisis contoh yang ketiga yaitu penerapannya analisis wacana kritis media online niaga di penjual gorengan. Nah, jadi kalau dalam hasil penelitian ini mengungkapkan
menunjukkan bahwa meskipun kedua berita memiliki tema yang sama mengenai perkembangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan, namun terdapat perbedaan dalam isi kedua berita tersebut. Struktur wacana dalam berita-berita tersebut mengungkapkan bagaimana media menyusun narasi dengan tujuan membentuk persepsi pembaca, khususnya dalam menyoroti peran polisi dan mencerminkan dinamika kekuasaan yang mendasari pemberitaan. Jadi kalau analisis ini tentang niaga di penjual gorengan kan sempat viral juga kemarin. Juga ada pendahuluan penelitian ini. Ini penelitian oleh Aida Nazara, Prameswari, Hilma Ervani, Baroroh. Jadi ini dalam jurnal hamzanwadi.ac.id. Lalu eh, pembahasannya kayak gini. Jadi dalam tabel satu, judul beritanya umpamanya kronologi pemerkosaan pembunuhan ya si gadis penjual gorengan. Ini di detik.com. Kemudian kalau dalam analisis ini yang digunakan ya ini analisis wacana yang digunakan seperti ini. Jadi dibuatnya tabel mempermudah. Ada struktur wacananya namanya struktur makro. Dalam struktur makro itu ada superstruktur dan nanti ada struktur mikro. Ada struktur mikro satu, struktur mikro 2. Jadi kalau dalam struktur makro ini topiknya atau temanya perkembangan kasus, hasil analisis itu topiknya tentang perkembangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis remaja. Superstrukturnya, skematiknya atau skemanya, judulnya kayak tadi kronologi, ah, pemerkosaan, pembunuhan, Nia si gadis penjual gorengan. Itu superstrukturnya atau skematik atau skemanya. Kemudian kalau isinya polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis penjual gorengan itu isinya. Kemudian penutupnya tersangka yang mengaku melakukan aksi tersebut seorang diri akan dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian struktur mikro satu, itu dia semantiknya, latar, detail, maksud, praanggapan. Kemudian struktur makro dua juga sintaksisnya, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, stilistika, retorika. Masuk di sini semua nih unsur retorikanya apa? Kayak contohnya teks ini memaparkan penekanan visual dan ekspresi yang kuat agar pembaca dapat dengan mudah memvisualisasikan peristiwa tersebut dengan jelas. Kemudian juga ada berita judulnya terkuak kronologi pembunuhan Nia gadis penjual gorengan diduga sempat kabur tapi tertangkap pelaku hingga akhirnya dibunuh dan diperkosa. Jadi ini di tv1news.com. Ini TV1 ini bukan televisinya tapi online-nya ya, tv1news.com. Itu judulnya yang dibuatnya. Jual gorengan. Boleh sama. Kemudian yang struktur makro, tema subjek, beritadetik.com dan tv1news.com. Kalau berita tersebut membahas isi yang berbeda. Satu topiknya, struktur makronya, wacana umum menyeluruh yang dapat dipahami dari topik tema tersebut. Berdasarkan Theun Van Dijk mengartikan topik atau tematik selaku elemen utama dalam struktur makro wacana yang diterbitkan oleh detik.com memiliki kesamaan dalam tema yaitu perkembangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis remaja. Tapi kalau dalam isinya berbeda. Lebih kalau detik.com menyoroti penangkapan pelaku. Kalau dalam tv1news.com pada kronologis kejadiannya. Jadi biarpun sama topiknya, tapi isinya berbeda. Kemudian ada superstrukturnya dan juga struktur makro, dianalisis. Ini menggunakan analisis wacana. Struktur makro kedua, mikro kedua, kognisi sosial, konteks sosial, lalu simpulannya.
Jadi kalau untuk simpulannya berdasarkan analisis wacana Theon Pandik ini terhadap media online detik.com dan tv1news.com, oh, perihal kasus pembunuhan perkosaan Nia ini atau si penjual gorengan ini, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kedua media mengangkat tema serupa, namun keduanya memiliki isi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Itu tandanya mereka tidak contek-contekan berita tuh. Nah, kalau ada juga terkadang kalau contek-contekan berita ya bisa-bisa hasilnya mirip itu kan. Nah, kalau bisa jangan saling contek-contekan berita. Kalau kalian bekerja ya tulislah berita sesuai isinya sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau saling contek, ya nanti dianalisis orang tulisan kita dengan media lain kok oke lah topiknya sama atau awalan yang mau dibahas itu sama. Tapi ternyata isinya sama juga. Ah, ketahuan kita saling contek tuh. Nah, kadang-kadang kan memang karena kesetia kawanan berteman dalam menulis berita, nah, terkadang memang minta berita itu ya. Nah, itu banyak terjadi kalau di lapangan. Nanti kalau dianalisis, yo isinya sama. Nah, sebaiknya ini kayak kalau kayak gini. Setelah dianalisis di TP1, tp1news.com dengan detik.com isinya berbeda. Pertanda wartawan mereka tidak saling contek. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, jadi ini materi kuliah kita tadi yang ke-15. Jadi penerapan analisis. Nah, ini ya, penerapan analisis wacana. Nah, kayak gini ya penerapan analisis wacana itu tadi ada tiga contoh analisis wacana terhadap teks pembubaran HTI, Hizbut Tahrir, pemberitaan internasionalisasi bahasa, dan yang ketiga tentang nia penjual gorengan. Silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau di sini tadi kan eh, terlihat liputan6.com memihak ke pemerintah. Memang kelihatan sekali dia memihak ke pemerintah dan memang eh, memposisikan Hizbut Tahrir Indonesia memang menjadi organisasi yang ideologinya bertentangan dengan negara kita. Kemudian kalau analisis pemberitaan internasional tadi, analisis wacana kritis Norman ini, memang arahnya ke pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diakui oleh UNESCO. Nah, jadi dianalisis beritanya sesuai yang contoh-contoh sudah kita tengok tadi. Dan yang ketiga, analisis wacana kritis media, penjual gorengan. Ini ada berita di dua media, yang satu detik.com, yang satu tv1news.com. Memang topiknya mereka sama, tapi nanti isinya berbeda. Jadi wacana ini kemukakan oleh detik.com mungkin tentang polisi yang menangkapnya. Kalau tv1news.com mengarah kepada kronologi kejadiannya, mengapa Nia tuh sampai pokoknya dibunuh. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti pertemuan ke-16 kita join lagi ya karena ke-16 Bapak usahakan bahas kisi-kisi soal UAS ya. Join lagi.